Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton terus Hi Guys Official, subscribe, like, share, and comment. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi Guys Official, mantap. Lamastumu nisa. Lamastum menyentuh. Nisa'a perempuan. Kamu menyentuh perempuan. Maksudnya batal wudhu kalau menyentuh perempuan. Yang paling tua Hanafi, meninggal tahun 150. Yang nomor 2 Maliki, meninggal 179. Yang nomor 3 Syafi'i, meninggal 204. Yang terakhir Imam Ahmad bin Hambali, meninggal 241. Menurut mazhab Hanafi, lamastumun nisa artinya maaf. Ini kata-kata kiasan. Karena bahasa Al-Quran tidak vulgar, kitab suci. Makna menyentuh di situ artinya jima. Kalau kamu berhubungan kelamin, baru wudhumu batal. Kalau kamu nggak berhubungan kelamin, hanya sekedar pegang tangan, hanya sekedar salaman, wudhu kamu nggak batal. Maliki, menyentuh bisyahwah, menyentuh dengan ada syahwat. Kalau ada syahwat baru batal. Kalau nggak ada syahwat ya nggak batal. Pas mau pergi kerja salaman sama istrinya, sampai di tempat kerja dia sholat duha, kamu nggak wudhu, ya saya nggak ada nafsu, kata dia. Saya nafsunya sama istri orang. Nauzubillah. Mazhab Syafi'i, al-lamsu mutlaqan. Mau ada syahwat, mau nggak ada syahwat, selama dia menyentuh maka dia batal wudhu. Lalu kita nggak bisa ngomong, lihat tuh orang Muhammadiyah itu sentuh-sentuhan tangan sama istrinya, tapi tadi langsung sholat. Saya punya kawan Pak Ustadz, orang Muhammadiyah, yang ini fikih, sedangkan NU Muhammadiyah adalah ormas. Jadi jangan dicampur adukan. Pada tahun 1912 berdirilah namanya Muhammadiyah. Pada tahun 1926 berdirilah namanya NU. Pada tahun 1928 berdirilah namanya Perdi. Pada tahun 1930 berdirilah namanya Al-Wasliyah. Yang ini di Sumatera Barat, yang ini di Sumatera Utara, yang ini di Jombang, Jawa Timur, yang ini di Yogyakarta. Tapi kalau mau diklasifikasikan, dia terbagi 2 kelompok. Yang kelompok ini Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad. Mereka lebih condong mengambil kepada mazhab Hambali. Walaupun tidak menyebut Hambali, Muhammadiyah tidak menyebut mazhab. Muhammadiyah mazhabnya 4. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dan ada majlis tarjih. Majlis tarjih artinya di antara beberapa pendapat itu ditarjihkan, dikuatkan. Menurut majlis tarjih, yang kuat dalam masalah ini adalah mazhab Hambali. Dalam masalah sentuhan, maka mereka
memilih mazhab, mereka memilih mazhab Maliki Hambali. Kalau bersentuh bersyahwat baru batal. Kalau enggak bersyahwat maka tidak batal. Jadi yang tepat, jangan kita bilang orang Muhammadiyah kalau salaman sama istri boleh sholat. Bukan begitu. Muhammadiyah adalah organisasi keagamaan Republik Indonesia yang berdiri pada tahun 1912. Tapi dalam masalah fikih mereka pakai sistem tarjih. NU adalah organisasi keagamaan yang berdiri 1926. Dalam masalah fikih mereka lebih condong ke mazhab Syafi'i. Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali semuanya ahlus sunnah wal jamaah. Jelas kan? Lalu kenapa perbedaannya menjadi besar? Karena nanti ujung-ujungnya ke pemilih pada saat pilkada. Dalam masalah lamastumun nisa. Dalam masalah kunut subuh. Mazhab Hanafi tidak ada kunut subuh. Yang ada kunut nazilah ketika terjadi musibah. Berkunut kita karena sekarang sedang Israel menyerang Gaza. Mazhab Maliki ada kunut tapi sebelum ruku. Maroko, Tunisia, Aljazair kunutnya sebelum ruku. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia baca kunut, tapi kunutnya enggak bunyi sebelum ruku. Jangan nanti mana tahu pas kita, ini kan ada rencana kita mau umroh ke Maroko nih. Bersama Van Diego. Jangan nanti kaget pas sholat subuh sana. Ini briefing sebelum. Kok imamnya nggak langsung ruku? Kok imamnya nggak langsung ruku? Dia baca kunut. Kunutnya qablar ruku, sebelum ruku. Dan nggak bunyi. Tunggu aja. Nanti habis itu baru imam Allahu Akbar, baru ruku. Mazhab Syafi'i ada kunut setelah ruku. Ba'da. Kalau ini qabla. Sedangkan Hambali adalah tidak ada. Kenapa waktu kita di Makkah, Madinah itu nggak ada kunut, Pak Ustadz? Karena Saudi Arabia mazhabnya adalah Hambali. Kenapa Masjid Muhammadiyah nggak ada kunut subuh, Pak Ustadz? Karena Muhammadiyah pakai tarjih. Dalam hal ini yang ditarjihkan adalah mazhab Hambali dan Hanafi. Dalam hal ini Hanafi dengan Hambali sama. Kalau kita sudah paham perbedaan, ini kan ceritanya mapping perbedaan. Kalau yang tadi malam itu adalah mapping alam gaib dengan alam nyata. Nah sekarang nih mapping, saya suka yang mapping. Supaya kita paham, ngerti. Nggak usah menjelaskan. Sudah bisa bilang oh aja itu udah alhamdulillah. Oh, itu udah keren tuh udah. Udah masuk udah. Nah, paham kan? Nah, paham. Dan kita tidak mudah diprovokasi orang. Jangan ikut sama itu orangnya nggak kunut. Iya juga ya. Nah, jadi bahwa mereka ikhtilaf dalam menetapkan itu. Mereka ini bukan sembarangan, mereka imam besar. Dalam masalah lamsur rajul lil mar'ah, masalah kunut. Sebetulnya tidak banyak. Ikhtilaf itu tidak banyak. Tapi karena dia menjadi segmen pasar, kepentingan politik,
dan bla bla, dia bisa diangkat-angkat terus. Kesemuanya ini ahlu sunnah wal jamaah. Jadi kalau dikeluarkan orang hanya pada karena ikhtilaf, berarti kita sudah mengeluarkan orang ahlu sunnah. Ini ahlu sunnah semua. Cuman dia beda mengambil dalam hal mazhab. Nah ini satu, yang ini baru kemudian pahamlah kita. Oh, dah cukup. Gak usah ngaji panjang-panjang. Tapi ketika Ahmadiyah, Syiah itu sudah keluar dari frame, sudah takfiri dulu, mengkafirkan ada Nabi. Jadi saya mau jangan kita ketika dikatakan orang ikhtilaf lalu melebarkan frame ikhtilafnya sehingga semua menjadi ikhtilaf. Dan jangan pula terlalu mempersempit. Kita mau menetapkan batasan mana yang frame, mana yang koridor. Ini kita sedang menetapkan mana yang sebetulnya lapangan sepak bola itu mana. Supaya jangan sampai main bola di luar lapangan. Kenapa kau main bola di luar lapangan? Seluruh lapangan adalah milik Allah. Dan seluruh bumi ini adalah lapangan. Itu terlalu memperlebar. Tapi jangan pula terlalu sempit. Itu kan sudah gol. Itu sudah di luar lapangan. Paham kan? Jadi memahami perbedaan. Bahwa kita sekarang gak bisa lepas dari perbedaan itu. Kalau ada orang mau mencoba, ini perbedaan ini muncul karena adanya imam-imam ini. Kalau begitu kita buang aja imam ini semua. Kita langsung saja ke Quran. Gara-gara imam inilah terjadi ikhtilaf. Terus kita langsung saja ke Quran. Terus kau baca Quran pakai bacaan apa? Coba baca Quran. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Coba baca Quran. Saya mau dengar kau baca Quran. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Ternyata kau sedang ikut Imam Hafs. Tanpa dia sadari dia sedang ikut imam. Memangnya ada bacaan lain Pak Ustaz? Ada. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Imam Warsh. Nggak bisa lepas dari imam. Gimana kita? Memangnya langsung jumpa Nabi? Kan enggak. Jadi kalau dalam qiraat ikut imam, maka dalam fikih juga ikut imam. Pokoknya nggak usah ikut Hanafi, nggak usah ikut Maliki, nggak usah ikut Syafi'i, ikut Ambali, kita langsung saja ke Nabi. Terus kau baca hadis? Iya, saya baca hadis. Hadisnya melalui siapa? Imam Bukhari. Dalam bidang qiraat Quran ikut imam. Dalam bidang hadis juga ikut imam Bukhari. Mana bisa langsung ke Nabi? Kalau dalam bidang hadis kau ikut Imam Bukhari, kalau dalam bidang qiraat kau ikut Imam Hafs, maka dalam bidang fikih kenapa kau nggak mau ikut imam? Jelas kan? Maka sebetulnya kita ikut imam dalam semua perkara. Bahkan dalam masalah membeli laptop pun ikut imam. Ada yang ikut Imam Al-Asir, ada ikut Imam Al-Asus. Yang jadi masalah kena nggak ada masalah antara Asir dan Asus. Munculnya itu di mana? Ketika penjual Asus mau menjatuhkan Asir.
Ustadz mau beli apa? Saya mau beli aser. Jangan Pak Ustadz. Aser itu artinya awas cepat rusak. Asus agak susah sih gitu. Asus tuh agak susah. Banyak agak. Dan orang akan membeli, bagi orang awam, bagi orang yang alim, memilih mazhab laptop ini berdasarkan kapasitas. Berapa RAM-nya, berapa giga, berapa kecepatannya. Tapi bagi orang yang awam yang nggak ngerti, tergantung salesnya. Mana yang paling banyak bercuap, itulah yang diikuti. Nggak usah kita sebut cakap pagi-pagi ini. Mana yang paling menarik salesnya, itulah yang dibeli. Nah, jadi sebetulnya kalau kita mengikut Ustadz sendiri, iya. Saya ya karena sekolah saya dari dulu mazhab Syafi'i, karena ikut guru kan. Lalu kalau di Mesir Ustadz, di Al-Azhar itu pakai 4 mazhab. Jadi waktu mau daftar itu pertama nama mesti rubai. Rubai mesti 4 nama. Abdul Somad bin Bakhtiar bin Yahya bin Ahmad Shah. Nama. Habis itu dibuat di bawah mazhab. Lalu saya pilih mazhab Syafi'i. Kawan saya dipilihnya mazhab Hanafi. Saya nanya, kenapa kau pilih Hanafi? Dia orang Jawa Timur. Kenapa kau pilih Hanafi? Kata dia, Syafi'i kita kan udah belajar di pondok. Ngapain lagi kita yang milih Syafi'i? Mubazir, kata dia. Ada, jadi ustadz juga sekarang. Doktor. Iya juga. Terus alasan kau kedua, kenapa kau pilih Hanafi? Saya lihat diktatnya tipis-tipis. Nah, Hanafi ini alur ra'i. Di situ. Kalau Syafi'i, Maliki, Hambali tebal-tebal. Kalau Hanafi tipis. Dan ke setiap khilaf itu pasti qala al-jumhur, habis itu mayoritas. Kalau disebut jumhur, mayoritas Syafi'i, Hambali, Maliki, wa qala Abu Hanifah, wa qala al-Ahnaf. Hanafi selalu karena dia ahlur ra'i. Dia penasaran, dipilihnya Hanafi. Tapi ketika kita mengeluarkan salah satunya karena itu tidak benar. Jadi kita makanya ada beberapa orang yang tidak mau memasukkan anaknya ke Al-Azhar karena dianggap Al-Azhar itu liberal dalam mazhab. Ini liberal dalam mazhab. Sementara di Indonesia tidak begitu. Makanya orang menganggap Taman Azhar itu kurang ekstrim Syafi'inya. Karena Al-Azhar memakai 4 mazhab. Kalau Yaman, Syafi'i saja. Al-Ahqaf, Syafi'i saja. Mukalla, Imam Syafi'i saja. Tapi kalau Suriah, Damaskus, seperti Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, Syekh Wahbah Zuhaili. Jadi saya mau kita punya pengetahuan, sehingga siapapun guru kita, siapapun imam kita waktu sedang sholat, kita sudah faham, bahwa ini yang dijelaskan Ustadz kemarin. Selamat untuk Hi Guys Official. Semoga liputannya menjadi inspirasi buat anak-anak muda.